kesuksesan orang itu beda-beda menurut saya, dan nasib orang itu nggak ada yang telat, dan itu sifatnya seperti matahari terbit. Jadi zona waktunya orang tuh masing-masing. Yang usia 20 tahun, ada yang sudah lulus S3 ada, yang kaya raya ada, yang sudah nikah ada, yang belum punya pacar ada, bahkan maaf ya yang sudah meninggal juga ada. Jadi semua orang sudah ditakdirkan. Saya mata kuliah, persiapan tesis, dan juga proposal sudah saya selesaikan di semester 2. Jadi semester 1, semester 2 saya sudah selesai 40 SKS. Jadi sekarang tinggal tesis saja. Saya terbiasa gitu. Di kuliah S1 saya 140 SKS sampai semester 6, semester 7. Jadi semester-semester akhir itu saya hanya fokus untuk ngerjain tugas akhir ataupun skripsi ataupun tesis saja. Jadi ini sebenarnya semester 4 untuk tesis, semester 3 untuk present proposal, tapi kemarin sudah saya ambil di semester sebelumnya. Artis idola lokal, kalau saya itu ngefansnya sama almarhumah Ibu Susana dulu, main horor tuh, paling suka. Artis itu saja. Semoga bisa ketemu, amin. Suatu saat nanti bisa ketemu. Semoga lancar, amin mbak. Sehat selalu, amin. Oh, maksud linear untuk dosen itu apa sih? Linear tuh maksudnya S1, S2, S3-nya sama. Misal S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi. Atau S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, S3-nya psikologi gitu. Linear. Doain amin ya. Apply nanti. Belajar ya TOEFL sama TPA, tes potensi akademiknya. Sama nanti nulis apa? Esai. Itu yang memperkuatkanmu bisa keterima nanti. Kapan Om syuting ke Jawa Timur? Minggu kedua kemarin, ke Malang sama ke Kediri. Ya kan berhasil bikin baper. Saya jujur kalau punya pasangan itu nggak pernah saya publish seperti tahun-tahun kemarin gitu. Ciri-ciri saya ya, kalau saya punya pasangan, bahkan nanti kalau sudah sampai nikah, nggak akan pernah saya publish. Tahu-tahu nanti sudah ijab kabul aja, sudah resmi. Ajarannya S3 setelah lulus Om, supaya jadi profesor. S3 kan kayaknya udah maksimal ya. Habis ini mungkin mau ambil S3 mungkin, insya Allah. Kan dari Jombang sama kembali. Nah ini terima kasih Mbak Nuralka. Benar kayak gitu, jadi serumpun atau linear tuh sama terus. Tapi sekarang juga belum tentu sih ya, kadang kalau kita memiliki value tersendiri nggak serumpun juga bisa kok jadi dosen, tapi bisa dosen undangan ataupun dosen tamu itu juga. Kan dosen ada yang tetap, ada yang undangan, ada yang dosen tamu. Saya beberapa kali jadi dosen tamu malah justru belum selesai S2. Kemarin terakhir itu ya kayak mini diskusi ya, yang ngajar kecil lah gitu di UGM, diundang gitu untuk alumni, jadi mengajar tentang digital creator ataupun storytelling, ngajar itu saya kemarin. Mau lanjut S3 nanti insya Allah. Tapi kalau udah sayang banget ya Om ya.
Aries kan tipenya gitu. Aries tuh susah ditaklukkan, susah ditebak, dingin, tapi kalau sudah setia, setia sampai mati. Bahkan saya ya contohnya, potong rambut ini pasti dengan satu orang, walaupun dia kemana udah tak ikutin. Atau cocok dengan makanan ini kayak bakmi, saya belinya di satu warung itu terus. Sudah cocok, sudah oke gitu. What I ate? Ik ate bakmi goreng, noodles. Oh mbak besok ke perpus? Saya ke perpus besok. Siangan, tak ke perpus. Lu mbak Sarah, makan dulu mbak Sarah. Sorry ya, apa adanya. Makan bakmi. Minggu yang lalu kita jajan soto-sotonan ya mbak ya. Lekas ketemu deh kita nanti, insya Allah. Makan tengah malam ya mbak. Kemarin habis penelusuran tuh saya pesen ini loh, nasi koyor. Padahal itu udah habis makan banyak yang sama mbak itu. Beli nasi koyor nggak bisa tidur sampai jam 2. Dilancarkan kuliahnya, amin. Tak cepetin dulu nih. Tos, bener mbak Tri Rohma. Udah cocok, nggak akan coba-coba lagi udah. Kan nggak perlu kita kasih kode-kodean. Kalau cocok itu hati yang berbicara, rasa yang berbicara. Kayak sinyal. Kalau sinyalnya sama, kan nggak perlu masukin kode kan langsung. Gitu. Langganan bakmi Jawa ini tadi di Pak Supar apa itu namanya. Nasi koyor itu, nah koyor itu kayak ini loh. Sengkelan itu loh, daging-daging yang empuk itulah. Kayak sandung lamur, kayak ada lemak-lemaknya gitu. Om, kriterianya harus sama yang seiman apa enggak om? Seiman itu wajib utama, nomor 1 itu seiman. Biar nggak susah nanti prosesnya. Baca dari pengalaman deket sama yang seiman tuh, yang beda iman susah kemarin. Bahkan goyang-goyang tuh kena ini kipas angin. Ya kali 5 menit lagi ya. Ini biar turun. Nggak udah ke FKY saya tuh hari Kamis. Hari Kamis ke FKY saya. Mau nangis nggak disapa umum, tidak sapa. Sing tekor akeh mbak ini, banyak banget. Pertanyaannya double lagi.
tanya kapan nikah, usia berapa, sudah punya pacar atau belum. Pertanyaannya harus diulang-ulang sebenarnya. Makan apa tadi udah tak sebut. Habis makan nggak ngerokok, maunya ngerokok, cuman karena lagi live jangan. Tak ada sih, nih. Tapi jangan, nggak usah, nanti aja. Live dulu aja. Om suka apa itu? Nongrong. Rambut saya itu udah panjang ya. Mau cukur lah besok. Paling cuman saya undercut aja. Soalnya ada ubannya. Mau undercut bawahnya tok aja. Om kasih tips biar betah baca buku. Kita haus sama ilmu pengetahuan gitu aja, kepo. Kita cari-cari di perpus, kita pingin baca gitu aja kalau pingin baca-baca buku. Itu buku saya masih banyak banget tuh belum dibaca. Dapat terus. Iya ini apa? Botol sirup. Enak soalnya kalau ditaruh di sirup. Ditaruh di botol. Saya biasanya terbiasa air putih, dan ini nggak air putih es ya, air putih adem biasa. Asik rokoknya sama Mbak Asmi ngerokok ya. Sehari saya nggak tentu Mbak, ini aja dikasih temen dari FKY kemarin. Ini tuh isi berapa ya, isi 10 kalau nggak salah. Ini aja belum habis, masih banyak. Jadi saya nggak yang terlalu berat ngerokok, enggak. Bisa 3 hari sekali, itu kadang sehari ya pernah 1 bungkus kalau pas lagi stres juga bisa. Ada yang tanya umur nih, coba teman-teman bantu jawab. Umur saya berapa? Tidurnya malam ini jam berapa Om? Paling nanti jam 12:30 mungkin. Pernah ke Pontianak? Belum pernah. Ke Samarinda sama Tenggarong yang pernah. Umur 40 saya 4 tahun lagi 40. 33, 34 ya, mendekati. Rambutnya udah panjang ya, besok potong ya. 3 minggu ini gak potong. Coba dibantu jawab, udah nikah belum Om? Ini coba dibantu jawab, sudah nikah belum? Ayo Om ngopi neng Congcat. Waduh, saya nggak suka ngopi ya Mas. Kalau ngajak ngopi saya itu susah. Yang agak muda itu ngajak kulineran, ngajak badminton, atau ngajak sepedaan, atau ngajak lihat nonton kereta atau naik kereta, itu saya mau, kesukaan saya itu. Tapi kalau ngopi saya agak susah karena nggak suka kopi aja. Nah ini terima kasih nih yang sudah membalas. Ya, I'm single and I am happy. Badminton di Magoa, di mana Mas Magoanya? Gornya. Weekend ini saya nggak di Jogja, saya keluar kota nanti. Nggak suka kopi, nggak suka teh juga. Saya sukanya minum air putih, jus atau susu, itu aja. Kalau pun dimakan ini ya kulineran, paling es jeruk. Sukanya itu, yang esnya nggak banyak-banyak. Bisa stres ya bisa Mas, kan ibarat kata kan orang biasa juga ya, mungkin kerjaan banyak, tugas kuliah dulu ya kerjaan banyak sih, tekanan-tekanan gitu. Paling kalau gitu buat nurunin ya refreshing, rekreasi atau meditasi, itu nanti turun.
Nanti minta sebatang, oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau bapak ibu nggak suka mantu yang rokok tapi. Om, kereta yang belum pernah dinaiki apa Om? Purwojaya. Purwojaya saya belum, Argo Cirebon belum, Sembrani belum, apa itu? Serayu, saya Serayu juga belum. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Oh iya, kayaknya itu aja. Kereta Pangrango, Siliwangi itu juga belum, lokal Merak. Saya belum pernah naik kereta-kereta itu yang saya sebutkan tadi. Sawunggali juga belum, Kuto Jaya Utara belum. Kuto Jaya Selatan sudah pernah. Kayaknya itu aja. Brawijaya, Majapahit. Oh, itu juga belum. Yang belum saya pernah naiki. Selain itu semua sudah pernah. Bangun Karta juga belum pernah naik. Badminton di Margajaya Om, daerah Maguwarjo tiap Rabu malam rombongan. Aduh, kalau Rabu malam soalnya bareng ini Mas, bentrok sama saya badminton sama teman-teman pasca sarjana, jadi kemungkinan nggak bisa. Senin mungkin ya, kalau Senin bisa. Kali saya seminggu 3 kali, jadi Rebu, Jumat sama Sabtu. Senin itu kadang kalau kepingin aja, Senin atau Selasa. Kalau mau dituruti setiap hari sebenarnya. Logawa pernah coba naik KRL Jogja Solo, wah udah sering mbak, sudah sering, punya kartunya saya, punya kartu KMT itu. Naik Logawa pernah, ke Jombang waktu itu, dari Jogja ke Jombang pernah. Gajayana pernah, Gajayana waktu itu dari Jogja ke Malang pernah, dari Jogja ke Malang. Yang tanya-tanya kereta api masa tak jawab ya. Kalau yang tanya-tanya lain-lainnya yang kayak cinta-cintaan nggak dulu males. Nah, kayak tanya-tanya badminton juga tak jawab. Raketnya tarikan berapa Om? Saya tarikan 2728. Makanya BG 66 Ultimax GP, Jepang Prayer. Tapi yang dulu itu raket yang pertama kan belum pernah putus nih. Itu masih JP. Tapi yang kedua yang sudah putus itu SP, South Pacific Player, itu yang dijual umum. Lebih murah sih, kalau JP itu 185.000, kalau SP itu 105 kalau tidak salah, 125 atau 105. Kalau ke Banyuwangi transitnya Gubeng, kalau Turi kan nggak lewat kalau dari Jogja. Ya mainnya lebih banyak ke feeling, nggak usah kode-kodean, nggak penting. Ngapain ngode-ngode, pada sama-sama suka kok. Nah saya gitu. Suka CC 20 Wong, suka banget. Sukanya Mas juga itu kalau CC 206 Wong itu. Om udah main ke PJKA kah? PJKA mana mbak? PJKA itu kan perusahaan jawatan kereta api. Jalur kereta paling favorit apa Om? Kalau saya paling favorit itu jalur Jakarta-Bandung sampai dengan Jakarta-Banjar ya. Jakarta-Bandung, Bandung-Banjar. Terus Cirebon Kroya lewat Purwokerto. Terus legendaris itu jalur Jogja Solo Semarang lewat Gundi. Terus juga jalur Pantura di Batang itu yang pinggir pantai. Sama ke arah timur itu Jember Banyuwangi. Itu paling favorit saya. Udah pernah nyobain kereta sleeper Argo Bromo berarti Om? Oh belum, saya kurang suka kalau naik kereta sleeper. Ya aneh aja gitu, kalau sleeper tuh kan kayak kereta zaman dulu ya, yang Yavana Express zaman Belanda itu ada kamar-kamarnya, dan kita bener-bener tidur di ranjang gitu, bukan di kursi yang buat tidur. Mending eksekutif aja udah cukup kalau saya. Dan duduknya itu kan nggak nggak dempet sama jendela mbak gitu. Jadi saya lebih suka yang eksekutif karena bisa senderan jendela gitu, bisa lihat, nikmati pemandangan. Karena kalau naik kereta saya sebenarnya
nggak pilih-pilih kelas sih, ekonomi, bisnis, eksekutif nggak masalah, yang penting naiknya siang terus bisa lihat pemandangan. Lebih suka AC atau kipas angin om? Dua-duanya tergantung situasi. Kalau di kamar saya pakai AC gitu, dan 16 derajat sampai 17 derajat, jadi udah kayak es kamar saya itu. Kalau di luar gini kan pakai kipas angin gitu. Kebetulan bapak ibu itu nggak suka AC, jadi yang pakai AC saya aja. Jalur KA Purwoto sekali disukai om. Oh iya, itu Joglo Semarkerto itu mbak, lewat itu Perupuk Selawi Tegal itu lewat situ tuh. Om naik bis ke Jakarta pernah waktu study tour tahun 2002 terakhir. Kalau ke Jakarta kalau nggak bawa mobil, naik kereta atau naik pesawat gitu aja. Kemarin nyoba sekali toh, aku nggak pengen sih, aku nyoba karena penasaran. Sih aku nggak penasaran sih mbak, harganya mahal, mending naik pesawat. 950.000 ya, tambahi 200 udah dapat Garuda. Kalau eksekutif paling 550 gitulah. Pernah nyobain panoramik belum? Kan belum dijalanin, masih di Surabaya kereta panoramiknya. Oh, PJKA Balai Yasa mana nih? Balai Yasa banyak loh mbak. Ada Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Tegal, Balai Yasa Gubeng, Balai Yasa Jogja, banyak loh. Udah pernah KRL, coba turun Palur belum? Pingin, nanti turun Palur, Barita Palur, balik Jogja lagi. Rata-rata kecepatan kereta eksekutif itu tergantung ya mas. Kalau yang kodenya E itu kalau tidak salah 105 maksimal. Kalau yang kodenya F itu bisa 120 maksimal ya kecepatannya. Om lagi nggak pengen bahas horor, saya nggak mau bahas horor. Itu biarkan, itu pekerjaan gitu. Saya nggak mau bahas horor, nggak mau bahas metafisik di luar pekerjaan. Itu aja. Kalau pas lagi santai ya bahas makanan, bahas kereta api gitu, bahas hobi, badminton, sepedaan gitu aja pinginnya. Oh, Balai Jaya Jogja nggak terlalu pingin rame. Udah pernah ke sana sih tahun 2019. Sekali aja udah cukup. Kereta panoramik saya nggak tahu mas. Iluninis nggak tahu saya mbak. Yang tahu yang punya aset itu. KA Argolawu kereta favoritnya Om Moka, benar. Saya kalau berangkat ke Jakarta itu naik Argolawu, kalau balik naik Argo Dwi Pangga. Sementara kalau ke Bandung itu PP Argo Wilis, paling suka itu. Cepet aja keretanya, suka. Terus prestis gitu. Jadi waktu kecil itu kan dulu bisanya naik ekonomi gitu. Terus kalau nonton kereta, ada kereta Argolawu tuh kayak amazing gitu loh. Terus saya berpikir besok kalau udah punya uang sendiri, saya pengen naik kereta itu gitu. Udah bisa cari kerja sendiri gitu. Punya miniatur kereta api nggak om? Punya. Yang logo tua sama logo baru ada, saya punya. Om suka tipe cewek yang bagaimana kalau boleh tahu? RHS mbak, rahasia. Nanti bikin baper. Cukup saya aja yang tahu. Tadi udah tak jawab sedikitnya. Maaf Gunung Kidulnya mana Nji? Oh saya tuh nggak dari Gunung Kidul. Bapak saya dulu yang dari Gunung Kidul. Saya Jogja. Jogjanya Sleman saya. Pernah wisata pakai kereta Batara Kresna, pernah 4.000 pernah. Oh pikir lagi sih, dulu kalau naik Batara Kresna itu jam 6 sampai Wonogiri jam 8, terus balik lagi sampai Purwosari jam 10. Pingin sih sebenarnya kan lagi. Spill Yonex-nya dulu om. Yonex apa ini? Yonex-nya saya hampir semua pakai Yonex soalnya. Mau raket, sepatu atau apa. Raketnya kebetulan di rumah ini. Tadi pas ada masang grip pas tak bawa pulang.
Kalau di Madiun itu Inka itu beda mas, industri kereta api. Loko ada, gerbong ada, kereta ada. Sepatu lebih suka merek apa? Tergantung mas. Kalau mas apa mbak ya itu. Kalau untuk lapangan saya suka yang Caterpillar. Kalau untuk kuliah keseharian itu Piero atau Converse. Kalau badminton Yonex itu. Kalau sepatu apa itu cheat ya, untuk sepeda itu Shimano sepatunya. Jadi nggak spesifik ke ini, tergantung dipakainya untuk apa. Jadi sampai jam 12 ya ini nanti. Oh, figura yang di belakang itu karikatur saya, dikasih sama Mbak Nia, temen dulu, dikasih waktu ulang tahun. Kuliahnya jurusan sejarah mbak, S1-nya dulu teknik sipil kuliahnya. Punya akun TikTok nggak? Punya akun TikTok. Yonex harganya lumayan om, tergantung sih. Yang 700-an ada kok, 500 ada. Jadi Yonex itu ada yang Jepang, yang made in Japan, yang JP, ada yang made in Japan, yang SP itu lebih murah. Terus yang made in Taiwan, ada yang made in China, itu lebih murah lagi. Jadi tergantung merek sama spesifikasi ininya, seriesnya gitu. Kalau saya kebetulan makainya yang pro, yang kelasnya apa ini, spesifiknya sudah pro gitu. Itu ya harganya kalau yang SP itu masih 2 jutaan, tapi kebetulan saya beberapa pakai yang JP itu 3 jutaan itu ada. Jadi saya sebenarnya dari waktu dulu masih main di klub ya, waktu masih sekolah badminton itu kepingin sudah semuanya harus Yonex gitu, yang harga 200 ribuan gitu. Terus besok kalau udah kerja saya pingin beli yang bener-bener asli Jepang gitu ya. Alhamdulillah sudah keturutan gitu. Jadi kayak apa ini, self rewards gitu bagi saya. 8DX itu Alsaber ya. DX ya banyak kok. Nano Flare tuh yang seri-seri biasa juga ada kok. Kalau yang kebetulan punya saya itu totalnya ya itu 3,7 itu satu rangkaian itu. Satu yang Nano Flare itu, karena senarnya JP juga, jadi harganya 3,4, senarnya 200 dan 3,6, terus gripnya 100 ribu, jadi totalnya 3,7. Jarak dari rumah ke kampus itu berapa ya? Setengah jam ya, 7 kilo lah ya, deket. Setuju kalau kereta api transportasi masa depan untuk public transportation atau transportasi umum kayak di Eropa gitu. Singlet is the best, katanya kayak gini tuh nasabah BCA Priority. Itu tekek, itu piaraan banyak. Kalau di rumah tuh kita biarin ada tekek atau apa ya, harmonisasi semesta. Gitu. Koknya itu tergantung yang nyediain saya mas. Koknya nggak tentu, yang penting enak aja dipakai karena sudah disediain sama pengurus biasanya. Kita tinggal bayar iuran bulanan aja. Om kalau di kampus bisa ketemu loh om. Oh ya, besok saya ngampus rencana. Oh mas sederhana tapi keren sih menurutku, terima kasih. Saya keseharian tuh gini, jadi cuman kaosan, cuman singletan, just senyaman kita aja yang kita pakai. Kadang kalau keluar ya cuman kaosan celana pendek gitu, atau di rumah sarungan gitu, santai. Yang nyaman bagi kita aja lah, kita nggak usah merhatiin atau menghiraukan omongan orang ya, menilai tentang kita. Yang penting kita nyaman dulu gitu, karena kita nyaman untuk diri kita sendiri, bukan kita nyaman untuk menyamankan orang lain gitu. Karena kan persepsi orang banyak dan kita nggak bisa memenuhi kriteria dan tuntutan atau kemauan itu orang itu masing-masing. Asal masih batas sopan nggak apa-apa. Kalau laki-laki kan dibawa pusar tertutup sampai dengkul itu
batasnya kan di situ. Nyaman dan seono-ono iya lah. Santai. Nyaman itu kunci yang utama. Bisa nggih kapan-kapan ya. Bioteknologi itu dekat ini enggak sih? Rektorat itu enggak ya? Kampus ya. Kalau saya di FIB, tapi seringnya kalau nongkrong ya itu di perpus pusat kalau saya. Kalau enggak di lembah badminton kalau Sabtu. Itu udah lama enggak ke sana. Iya, jadi diri sendiri tuh kita nggak usah banding-bandingin. Karena ketika kita nggak membanding-bandingkan dengan orang lain tuh, kita akan hilang rasa iri dan dengki. Jadi entah orang itu pencapaiannya sejauh mana, orang itu akan memiliki apa, orang itu prestasinya apa, kita nggak akan iri. Karena kan kita punya diri kita sendiri, pencapaian atas diri kita sendiri. Jadi santai gitu, justru malah applause ya, dan kita support ketika orang itu maju gitu ataupun sukses gitu, karena kesuksesan orang itu beda-beda menurut saya, dan nasib orang itu nggak ada yang telat, dan itu sifatnya seperti matahari terbit. Jadi zona waktunya orang tuh masing-masing. Yang usia 20 tahun ada yang sudah lulus S3 ada, yang kaya raya ada, yang sudah nikah ada, yang belum punya pacar ada, bahkan maaf ya yang sudah meninggal juga ada. Jadi semua orang sudah ditakdirkan dan sudah digariskan oleh Tuhan masing-masing berbeda. Jadi kita bijak ketika menilai orang itu tidak dibandingkan juga, atau nggak ditanya-tanya gitu, misalkan kamu gini, kamu gitu, kok nggak kayak itu, nggak kayak ini, karena setiap orang tuh sudah ngikuti suratan takdir, ngikuti suratan nasib, beda-beda. So pasti bahasa kromo inggil nggih. Kalau sama yang lebih sepuh atau kita dengan orang yang sangat dihormati itu pakai basa kromo inggil. Makna K13 kalau bagi saya pribadi tanggal kelahiran. Kalau 13 itu angka keramat, itu bukan angka sial. Dan waktu sama orang tuh beda-beda, iya benar. Jadi saya santai menjalani hidup. Mungkin sekarang Tuhan baru memberikan jalan untuk studi dan berkarir dulu. Kalau nanti sudah mapan, lulus kuliah, mungkin ditemukan jodohnya. Jadi mikirnya gitu aja, santai ngejalaninya. Kasih saran dong buat orang-orang yang ngawin dulu. Cuman satu, jaga perasaan orang itu aja gitu. Kalau saya mungkin kan saya orangnya santai ya, tapi nggak semua orang tuh bisa nerima loh. Apalagi ditanya usianya udah lebih, apalagi maaf ya kalau perempuan, kapan kawin, nanti setelah kawin kapan punya anak, setelah punya anak kapan diadiki, itu jangan. Itu bercanda tapi nusuk sebenarnya. Jadi hati-hati aja gitu. Karena nggak semua orang karakternya sama. Kalau saya kan suka bercanda, dan saya tuh menganggap ya biasa aja gitu, santai gitu. Tapi kalau orangnya baperan, nah itu ketika kita membuat sakit orang itu nanti juga akan disakitin orang juga. Atau ketika kita nggak, jangan kamu mencubit orang kalau kamu nggak mau dicubit balik, nah gitu kasarannya. Sugeng dalu nggih. Oh iya, saya tuh dulu juga waktu sekolah itu absennya pernah 13 loh. Sampai SD SMP kayaknya. SMA itu saya 17 sama 19 absen saya. Bedanya keramat sama sial ya googling deh mbak. Gampang nyari googling. Kan sudah harus di logika. Keramat, sial, untung, rugi itu logikanya ketemu nanti. Latihan berlogika. Ya, jangan nanti kasihan gitu kalau orang, mungkin kan kita nggak tahu ya, orang tuh mungkin memutuskan untuk tidak menikah karena apa, mungkin traumatis mungkin dari keluarga yang divorce, atau dikhianati pasangannya, atau dia ingin sendiri dulu, ataupun dia memang orientasinya berbeda itu juga, ataupun dia memang memiliki satu target tertentu. Jadi kita kan nggak tahu permasalahan setiap orang. Jadi kita fokus sama masalah kita dulu aja, ada baiknya, baru kita
mengurusi masalah orang, tapi ada baiknya nggak usah. Mengurusi masalah orang itu juga membantu, dalam artian kita bantu, bukan ngomong aja ataupun sesuatu hal yang justru kita menambahi orang masalah itu. Jadi berkata kita nggak bisa nolong, tapi jangan nambahi masalah orang lah, caranya gitu. Ya tetap, kalau saya sih tetap tawakal dan ikhtiar itu aja. Dan kalau biar nggak baper, nggak usah dengerin omongan orang, santai aja. Berarti orang tersebut belum bisa dewasa ataupun belum bisa berpikir kritis dan bijak, itu aja. Semoga amin. Bener Mbak Tri, saya setuju kayak gitu. Karena terkadang ya unik ya. Kalau orang tuh sudah sibuk dengan rutinitas, itu pasti nggak sempat kok. Ketemu orang juga pasti akan mencari untuk hiburan gitu. Kayak saya misal, saya sudah sibuk dengan rutinitas, saya pasti cari teman yang bisa happy bareng. Seperti hanya main badminton, kulineran, mengunjungi tempat wisata bersejarah gitu. Jadi saya menghindari kemudian bertemu orang untuk ada di satu komunitas yang ngomongin orang contohnya, atau ngegibahin. Karena kita nggak ada kerjaan mungkin mikirnya ya, jadi kita cari-cari masalah gitu. Tapi ketika kita banyak masalah, ada baiknya kita membuang masalah itu gitu. Happy-happy aja, suka-suka aja gitu. Kemarin ke Semarang berapa hari? Tiga hari kemarin ke Semarang. Sapa aku dong, Bojonegoro hadir nggih monggo. Wah, kurang 3 menit ya. Ternyata nggak kerasa. Nah, benar Mbak Roro, dia nyari teman yang satu frekuensi. Yang kita di situ tuh ngomongnya tentang hobi. Jadi ngomongin, kalau kayak sepedanya ngomongin tentang sepeda, kuliner kita makan, terus badminton kita ngomongin tentang badminton, main teriak-teriak, main musuhan ya, gondok-gondokan waktu main. Tapi setelah selesai ya kita temenan lagi, kita melepaskan emosi dan amarah waktu olahraga itu contohnya. Kemudian teman hobi kereta, kita nonton kereta, mainan kereta, naik kereta gitu ya. Sehingga kita bisa refresh dan kita bisa menyerap energi positif dari itu. Kemudian kita akan lupa dengan masalah kita sendiri. Masalah sendiri aja lupa, apalagi kita ngurusin masalah orang gitulah, modelnya gitu. Bener Om, ngarahin energi ya, modelnya kayak gitu, bener. Kemarin ke Solo ya, iya Mbak, kemarin lusa nyetir sendiri ke Solo. Kemarin unik sih, pulang balapan sama bis antar kota itu. Kemarin pulang itu memacu adrenalin dan melepaskan emosi juga kayak gitu. Jadi kadang kalau saya boring ya di rumah atau gabut, ya udah nyetir aja keluar kota gitu, cari kuliner, nyetir mobil sendiri gitu aja. Jadi kita lampiaskan itu ke sesuatu hal yang menyenangkan kita tapi tidak merugikan orang. Main di gor mana? Itu lokasinya kalau nggak salah belakangnya UNS, belakangnya UNS. Cedric kau bener, bener ini menghindari seperti itu. Kemarin ke Kediri acara GAD mas, syuting Gerbang Ada di Messi. Nanti insya Allah tayang bulan ini ya yang di Kediri. Oh iya, yaudah ini udah jam 12 sudah diingetin. Jadi terima kasih ya
2 malam ini saya live terus pas malam, mumpung masih luang pas malam, karena kalau seharian itu sibuk dengan aktivitas dan rutinitas, jadi waktu luang saya itu pas malam, jam-jam segini. Itu kalau mungkin tanya apa yang kok saya live-nya malam gitu ya. Yaudah deh, besok jumpa lagi. Saya mungkin udah agak turun apa minyak tadi. Oke, sampai jumpa. Selamat hari Senin, yang besok Senin. Ingat ya, besok Senin. Mulai aktivitas di awal pekan. Semoga sehat selalu, sukses, lancar, dan diberikan kesehatan. Nanti kalau ada waktu luang saya live lagi, menyapa-nyapa teman yang di sini. Itu jadi biar nyaman. Oke, Mbak Tri, saya pasti gosok gigi. Saya tuh rajin, bahkan nggak mau tidur, setiap selesai makan saya pasti gosok gigi. Sehingga kalau scaling, dokternya itu tanya, giginya kok bersih udah scaling? Ya saya 6 bulan sekali tetap scalingnya gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat hari Senin, kan hari ini sudah hari Senin.